perilaku ramah lingkungan. Sekarang bumi kan makin lama kan makin nggak nyaman ditempati, soalnya iklim yang itu nggak beraturan, kayak misalnya kadang panas, terus malah dingin, panas dingin gitu. Terus apa? Ya pokoknya itulah, itu salah satunya. Nah, apa musibah-musibah itu semua itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Terus lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi dampak dari semua musibah-musibah itu dengan banyak cara. Tapi kalau disingkat atau bahasa singkatnya itu yaitu dengan cara perilaku ramah lingkungan. Perilaku ramah lingkungan itu ada banyak. Salah satunya saya akan menjelaskan tips tentang sampah. Tahu sampah kan? Sampah adalah sampah. Nah, biasanya kalau kita habis makan terus makanannya kita nggak habis, pasti masuk sampah kan? Nah, sampahnya itu pertama-tama kita harus bisa memilah sampah. Tahu di Indonesia, bayangin di Indonesia sama di negara lain yang misalnya ada peraturan ketat jika membuang sampah didenda berapa. Nah, biasanya kan negaranya bersih. Nah, kalau di Indonesia ini juga sudah ada kan aturan itu, juga banyak yang itu melanggar. Nah, lebih baik dan saya ingin semua di sini membantu untuk membuang sampah pada tempatnya dan dapat memilah. Tips hemat sampah itu ya jangan beli yang boros-boros, misalnya plastik boros-boros. Dijajan kebanyakan tapi nggak perlu. Terus akhirnya plastiknya dibuang sembarangan. Nah, itu kan boros juga, padahal nggak terlalu penting. Terus tipsnya, kalau punya sampah jauh dari tong sampah, kita masukin sampah itu di saku, tapi sementara doang. Sementara itu baru dibuang. Tempat sampah. Ya, di situ kita juga harus kita harus melindungi bumi dengan dari sampah, karena sampah misalnya kalau dibuang terus ke kubur sama tanah, biasanya kan kena tanah, nah itu nanti bisa terjadi polusi tanah, pencemaran tanah. Jadi pastikan itu usahakan memakai barang-barang elektronik yang beruang kecil. Kenapa terus? Pembangkit tenaga listrik, air, se-Indonesia misalnya pernah ada mati lampu kan kayak gitu, tapi juga kadang-kadang mati lampu itu bukan karena nggak bisa buat, bisa kadang-kadang buat konslet, tapi juga bisa kan, jadi listrik itu juga bisa habis. Nah, kalau mau hemat juga bisa pakai sel surya atau apa, ya walaupun agak mahal. satu tips sampah ya. Salah satunya itu juga 3R. Pasti tahu semua kan 3R? Nah, sekarang ini tambah 1 jadi 4R. Reduce, reuse, recycle, sama repair. Nah, reduce berarti mengurangi pemakaian. Contohnya Kamu nulis kertas, itu kamu tulisnya jangan terlalu banyak. Jadi sebisa mungkin sehemat mungkin. Nah, terus kalau misalnya kita belanja biasanya ya boros-boros, mending misalnya belanja banyak gitu ya, kita nggak bawa tas ramah lingkungan, misalnya tas biasa itu loh, tas kantong. Nah, itu kan bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan biasanya kalau di Indomaret, Alfamart, Kamidi, mall-mall lainnya pasti pakai plastik kan kalau kita nggak sediain. Nah, jadi kita nggak menghemat plastik, maksudnya jadi kita makin banyak buang sampah. Kalau misalnya plastik itu sudah nggak pakai, biasanya kita buang. Nah, mendingan kita
bawa kantong plastik sendiri ke mall atau kemana untuk beli, jadinya nggak usah dikasih plastik lagi sama penjualnya tadi. Nah, yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas itu sudah nggak terpakai, mending dibuat kayak kompos apa gitu. Nah, terus kalau ke mall gitu jangan dong. Mendaur ulang barang, ya recycle. Mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik seperti kompos. Sisa-sisa makanan, sisa makanan juga bisa dijadikan kompos. Terus yang satu ya sekarang itu reuse ya. Reuse itu artinya pemakaian kembali. Misalkan kita punya baju, nah ya itu baju kita tuh baju terus kecilan. Nah daripada dibuang kan mending dikasih ke orang-orang lain kayak yatim piatu, terus ke saudara-saudara yang kecil lah gitu. Artinya itu reuse artinya pemakaian kembali. Jadi itu kalau punya sampah usahakan jangan dibuang dulu, manfaatin dulu aja jadi untuk hal-hal yang berguna. Contohnya kayak botol prima atau apa itu, nah itu kan bisa dipakai berkali-kali atau enggak kita bisa beli botol minum itu. Nah kalau pasti punya semua kan botol minum bisa diisi berkali-kali, nggak mungkin kita sekali pakai buang, jadinya di reuse sampai berguna. Yang kelima ya, daripada itu banyak dilupakan sama orang. Misalnya sepatu kan kita beli sepatu, kalau udah lama rusak, kan bisa juga. Biasanya kan kebanyakan orang kan sepatu terus punya jebol. Nah, orang kebanyakan orang sekarang itu sepatu sedikit aja itu nggak diperbaiki, mereka malah buang. Ya padahal itu juga hemat. Iya juga boros. Iya boros. Padahal itu masih bisa diperbaiki. Sekarang orang kebanyakan gitu. Nah terus aku mau nambahin sedikit itu jadi kalau ini memang memang kalau sepintas nggak logis ya, tapi ini ternyata logis ya. Itu sampah itu yang kita kenal sekarang sampah yang barang-barangnya nggak berguna sekarang juga bisa dibuang. Kayak bank sampah itu yang di bank sampah bisa dia bank sampah sama itu sekolah kalau kita nyetor sampah kan dapat uang. Nah ini juga kan nggak bisa kalau misalnya sampah anorganik kita buat buku terus kita jual kan bisa jadi uang. Jadi kesimpulannya itu sampah juga bisa jadi uang gitu. Jadi jangan jangan mengira kalau sampah itu tidak memiliki hal positif dan memiliki hal negatif. Justru sampah itu juga mempunyai banyak hal positif, salah satunya adalah energi. Yang sampai di sini kita ada yang mau bertanya. Yang terakhir